Sekolah Relawan? Sekolah Relawan ini kami dirikan sebenarnya sebagai bentuk pengabdian kami karena kita tahu di Indonesia ini menjadi daerah bencana gitu kan. Nah, kebanyakan dan orang-orang Indonesia itu orang yang sangat dermawan, orang yang mudah berempati ketika terjadi bencana di mana-mana. Tapi sayangnya teman-teman ketika datang bencana itu tidak diikuti oleh skill dan wawasan. Akhirnya dengan pengalaman kami, akhirnya kami berbagi bagaimana cara mengatasi atau bagaimana ketika kita ada di lokasi bencana, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita apa pakai. Banyak dari teman-teman yang ketika datang ke bencana tidak menggunakan APD, alat pelindung diri. Begitu juga ketika datang ke sana mereka harus melakukan apa, mereka nggak tahu apa. Nah, akhirnya Sekolah Relawan sharing ilmu tentang bagaimana mengatasi patah tulang, bagaimana mengatasi ketika terjadi gempa, bagaimana menangani orang luka bakar, bagaimana menangani tersedak, bagaimana ketika mengevakuasi mayat atau bagaimana menangani para penyintas gitu. Nah, itu yang awalnya kita melakukan itu. Tapi di sela-sela itu ada program-program reguler yang kita lakukan untuk membantu SDGs, Sustainable Development Goals pemerintah gitu kan. Baik itu dalam dunia pendidikan atau dalam food ataupun juga community development. Sejak kapan Sekolah Relawan didirikan? Sekolah Relawan berdiri dari tahun 2013. Alhamdulillahnya kami terus bergerak gitu ya, terus bergerak dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi halangan, rintangan, apapun itu juga pasti ada, tapi kita hadapi dengan karya, kita hadapi dengan terus berikhtiar, terus bersemangat agar karena keberadaan kami yakini adalah bermanfaat untuk banyak orang. Jadi kita terus bersemangat untuk melakukan itu, dan kami percaya dengan kedermawanan bangsa ini, gitu. Jadi nggak akan ada yang menghalangi kegiatan-kegiatan ini. Apa tantangan terbesar? Memang relawan yang ada di Sekolah Relawan hampir bisa dikatakan adalah golongan milenial. Kita tantangannya adalah kita harus menjaga mood, kita harus menjaga konsistensi anak-anak muda gitu ya, konsistensi anak-anak generasi Z atau generasi milenial. Nah, itu yang kami menjaganya dengan memperbanyak mereka ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kerelawanan, baik itu berbagi makanan atau mereka terjun langsung ke daerah-daerah atau mereka langsung mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat di pusat-pusat daerah. Apa yang Anda rasakan selama berkecimpung di dunia kemanusiaan? Poinnya selama kami menjalankan ini, yang pertama kami percaya menjadi bagian dari bahagianya orang lain adalah bahagia itu sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya kami telah hadir dari 2013 dan sampai detik ini keberadaan kami sangat dinanti sama orang-orang yang pernah kita tolong, orang yang pernah mendapatkan manfaat dari kita gitu. Karena ini adalah jalan syiar atau jalan dakwah yang kami tempuh. Kami bukan ahli agama, kami bukan ahli dalam ceramah dan ini, tapi kami hanya bisa berbuat, kami hanya bisa bermuamalah, dan inilah yang membuat kami semakin bersemangat karena kami dihadapkan langsung oleh para penerima manfaat, bukan sekedar teori, tapi kita bisa merubah nasib orang yang tadinya menjadi penerima manfaat. Kita bantu, kita edukasi, kita advokasi, akhirnya menjadi penerima manfaat. Itu yang membuat kita semakin bersemangat. Apa harapan Anda ke depan? Kita sangat berharap visi kita adalah relawan sebagai pemimpin bangsa. Kita berharap ada pemimpin-pemimpin bangsa ini dari mulai tingkat wali kota, gubernur, presiden, menteri, itu pernah merasakan menjadi relawan. Karena orang-orang yang
menjadi relawan ini tahu bagaimana kondisi masyarakat, kondisi rakyat yang sesungguhnya gitu. Kalau untuk program-program baru, kita selalu improvisasi atau inovasi program-program baru tapi program-program kita tidak lepas dari SDGs. Kita karena tujuan kita adalah membantu suksesnya SDG, Sustainable Development Goals-nya pemerintah.